hukum Nikita Mirzani akhirnya memasuki babak baru setelah berkas perkaranya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 5 Juni 2025. Meski kini berada dalam tahanan atas dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys, gugatan Wan Prestasi yang diajukannya tetap berjalan dan dijadwalkan untuk sidang pada 11 Juni 2025. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, menegaskan bahwa kliennya tetap tenang menghadapi proses hukum ini dan siap membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia juga menyebut bahwa gugatan Wan Prestasi menjadi langkah hukum untuk mencari keadilan terkait perjanjian lisan yang sempat terjadi antara Nikita dan Reza. Aniki. Awas kepalanya, ya pelan-pelan. Udah. Mat. Ya, nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Ya kita ikutin aja prosesnya. Yang jelas semuanya itu dalam muara untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, titik pangkalnya, intisari dari semuanya adalah mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Adakah tidak persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang sebagaimana yang dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Itulah kita uji semuanya karena semua pasal itu ada sebuah unsur. Unsurnya itu melekat dan tidak bisa kita ganti-ganti. Contohnya kasus pemerasan itu berarti kan ada ancaman, kekerasan dan sebagainya. Ya oke lah, nanti itu urusan di ruangan sidang ya. Ya kita ikuti proses perdata kan biasanya ada pemanggilan, nanti seperti apa. Nanti hakim perdata yang memutuskan apakah mediasi dan seterusnya. Karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung apabila para pihak sudah lengkap, proses selanjutnya adalah mediasi. Ya kalau misalnya memungkinkan dan diwajibkan, karena kalau peraturan Mahkamah Agung itu diwajibkan hadir. Nah nanti kita lihat. Itu kan masalah teknis ya, apakah memungkinkan atau tidak, nanti itu kewenangannya ada di tangan jaksa. Kasus ini bermula dari perjanjian lisan di mana Nikita diminta untuk mereview produk skincare milik Reza Gladys. Namun, perjanjian tersebut berujung pada laporan pidana dari pihak Reza yang menuduh Nikita melakukan pemerasan sebesar 4 miliar rupiah. Meskipun berkas pidananya telah dilimpahkan, gugatan Wan Prestasi tetap berjalan. Sidang perdana dijadwalkan pada 11 Juni 2025 dengan fokus menguji keabsahan perjanjian lisan antara kedua belah pihak. Duit nggak? Kalau enggak, gue sebarin. Ternyata lu dokter tidak amanah. Itu baru namanya pemerasan. Ya udah, kalau lu nggak mau disebarin, lu kirim gue sejumlah uang. Kalau enggak, hancur loh bisnisnya. Itu baru pemerasan, benar nggak? Gimana mau dibilang pemerasan? Kalau merekalah yang mencari Nikita Mirzani, merekalah yang memohon-mohon ingin ketemu yang namanya Nikita Mirzani, karena mereka sendiri mengakui bahwa vokalnya Nikita Mirzani ini bisa didengar sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu adalah bagian dari proses yang harus dilalui dan kita sebagai advokat sudah terbiasa lah dalam proses hukum seperti ini. Ya kita harus sampaikan kepada Nikita, ini proses harus dilalui dan dalam proses ini nanti kita ikutin aja prosesnya karena dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Ya, kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Namun dalam pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Reza Gladys muncul kebingungan terkait gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jika memang benar ada perjanjian yang sah, pihaknya akan meminta masing-masing pihak yang terlibat untuk membayar 50 miliar sebagai bentuk penyelesaian. Pernyataannya itu pun menimbulkan tanda tanya di kalangan publik, mengingat sebelumnya pihak Reza telah menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kita melihat adanya gugatan Wan Prestasi soal perjanjian kerja bersama ya
Dan kemudian di situ ada turut tergugat Kapolri dan Kejagung. Nah, kita juga bingung, apakah memang dalam perjanjian kerja bersama itu bahwa Kapolri dan Kejagung bertanda tangan terhadap perjanjian itu? Kita nggak tahu. Dan mengetahui, ya kita nggak tahu itu. Nanti mungkin dalam pembahasan gugatan ya kita lihat apa dasar-dasar dari tersangka Nikita Mirzani menyampaikan gugatan dewan prestasi. Atau kita lihat seperti itu. Kalau memang benar Kapolri dan Kejagung yang bertanda tangan terhadap perjanjian kerja bersama itu, kami akan bermohon beraudiensi kepada Kapolri dan Kejagung untuk meminta agar masing-masing mereka membayar 50 miliar. Seperti itu. Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari kesepakatan lisan antara kedua belah pihak, di mana 5 miliar rupiah ditawar menjadi 4 miliar rupiah dan dibayarkan dalam 2 tahap. Jika kesepakatan tersebut tiba-tiba diingkari, maka hal tersebut masuk dalam kategori wan prestasi yang harus diuji lebih dulu sebelum kasus pidana berlanjut. Persoalan beda pidana perdata, tapi perdata ini mengikat. Persoalannya perdata ini terkait dengan wan prestasi. Wan prestasi itu adalah sebuah peristiwa hukum di mana adanya sebuah perbuatan kedua belah pihak membuat sebuah kesepakatan baik lisan maupun tertulis. Nah, kalau memang itu bisa kita buktikan bahwa itu ada kesepakatan lisan terkait dengan keinginan dia mereview, keinginan minta tolong dan sebagainya, dan dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar dibagi 2 miliar, menurut saya sebagai seorang ahli hukum bahwa itu adalah sebuah deal kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu adalah kesepakatan lisan. Kalau ada kesepakatan lisan tiba-tiba diingkari, itu namanya wan prestasi. Itulah yang kita uji di pengadilan perdata. Kalau pengadilan perdatanya bisa kita uji, maka dengan sendirinya case yang pidana ini harus di-hold lebih dulu, harus untuk sementara di-hold atau dihentikan dulu sambil menunggu perkara perdataannya. Ia juga menyoroti pertanyaan besarnya terkait cairnya uang 4 miliar rupiah yang menurut keterangan yang diterima berasal dari permintaan pihak Reza Gladys sendiri. Gugatan 100 miliar rupiah yang diajukan oleh Nikita disebut sebagai bentuk tuntutan atas kerugian material dan imaterial, termasuk dampak terhadap kredibilitasnya sebagai seorang artis dan ibu tunggal yang harus menafkahi anak-anak. Karena ini terkait walaupun persoalannya beda, rezimnya beda, tapi ada keterkaitan. Keterkaitannya itulah terkait dengan peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya itu adalah keterkaitan antara cairnya uang 4 miliar ini uang apa. Inilah yang saat ini kami uji. Nah, berdasarkan percakapan yang kami terima, baik dari Ismail maupun dari Nikita, mereka lah yang meminta tolong sehingga ada sebuah deal atau kesepakatan dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dibayar 2 kali 2 miliar. 100 miliar itu urusan lain. Jadi itu adalah urusan kerugian material, tapi intisari gugatan wan prestasi itu adalah adanya sebuah kesepakatan lisan antara seseorang dengan seseorang untuk melakukan perbuatan mereview atau melakukan hal-hal yang baik dalam tenggang waktu. Kalau tidak salah November ke November. Itulah yang akan kami uji secara keperdataan. Namun, saat pelimpahan tahap Nikita Mirzani turut disertai dengan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan kasus tersebut, diantaranya adalah uang tunai 3,4 miliar rupiah, 1 unit mobil expander putih, serta 8 unit ponsel yang akan diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari bukti digital. Selain itu, beberapa dokumen dan flash disk berisi data elektronik juga disita untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Jadi tersangka diserahkan berikut dengan barang bukti. Yang pertama bukti dokumen surat, ada 9 dokumen yang diserahkan. Kemudian barang bukti digital, ada 5 USB flash disk yang berisi dokumen elektronik. Kemudian 8 telepon genggam. Kemudian barang bukti selanjutnya adalah bukti hasil ekstraksi barang digital dengan jumlah 3 berkas dokumen sebagai dokumen hasil analisa forensik terhadap barang bukti digital yang ditemukan. Keempat, 1 unit kendaraan roda 4, dan yang terakhir barang bukti yang diserahkan adalah uang senilai 3.400.000.000 rupiah. Saya nggak tahu, itu mungkin uang sitaan ya. Uang sitaan? Iya, mungkin uang sitaan, saya nggak paham. Ya pasti dari Nikita. Pasti, nggak mungkin. Diketahui itu uang
diperuntukkan untuk apa? Oh nggak tahu, coba tanya yang nyita, kan bukan saya yang nyita. Kalau saya yang nyita saya tahu nanti. Bang, ada juga kendaraan nih bang. Mungkin Saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki, Alphard, dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Di sisi lain, Fahmi menegaskan bahwa dalam perkara ini, dugaan pemerasan terhadap kliennya tidak dapat dibuktikan di persidangan karena ada unsur-unsur yang menjadi kunci dalam pembelaan. Ia menyebut bahwa meskipun persoalan pidana dan perdata berbeda, ada keterkaitan antara keduanya, terutama terkait aliran dana yang menjadi inti perkara. Tak hanya itu, pihak Nikita bahkan melaporkan Reza terkait tudingan bahwa rekaman percakapan yang digunakan sebagai barang bukti diperoleh dengan cara melawan hukum. Ya pasti tidak memeras, ngapain dia kenal, tidak kok. Sekarang kalau kita tidak kenal, terus dia minta-minta tolong, terus oke lah, saya kasih uang, saya direview yang baik-baik, dilakukan sesuatu, tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini, itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, ya udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang menurut Mail. Berapa Il? Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Mail nggak kenal kok, sekarang Mail nggak kenal, ditelepon berkali-kali. Bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Kan sudah dilaporkan. Yang dilaporkan bukan rekaman yang beredar, tapi merekam tanpa izin yang kita laporkan. Persepsi.